Supaya warnanya tetap cantik, pastikan bagian warna ungunya terendam minyak sahabatku. Kalau tidak, dia akan berubah warna menjadi coklat. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau masak balado cumi pete ala restoran Padang pagi sore. Ini masaknya simple tapi rasanya nyos markonyos, bisa ngabisin nasi 2 piring. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya. Bersama chef terabal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Pertama-tama aku mau kupas dulu peteknya. Jadi cara yang paling gampang kupas petek itu dipotong-potong kayak gini aja. Pastikan pisaunya tajam sahabatku. Aku menggunakan pisau set dari stand cookware. Ini namanya Neo Blade. Kalau kita beli satu set, kita sudah mendapatkan talenan yang keren ini dengan berbagai jenis pisau, sudah ada gunting dan batu asahnya. Dan kelebihan pisau Neo Blade ini, pisaunya ditempa dengan motif gelombang, sehingga kalau kita mau potong buah mangga, kentang, dan sebagainya, tidak mudah menempel di mata pisau, sehingga lebih aman dari kepotong jari. Kita langsung saja kita kupas. Ini adalah cara yang paling cepat untuk mengupas petek sih kalau menurut aku. Ini peteknya lumayan bagus ya. Ini peteknya bagus banget sahabatku, nggak ada ulatnya. Ini aku pakai 3 papan peteknya. Kenapa ya sahabatku petek itu dibilang 3 papan? Kenapa nggak 3 keping gitu ya? Padahal kan nggak ada papannya nih. Komen ya sahabatku, kenapa dia dibilang 3 papan? Kenapa nggak dibilang 1 tangkai gitu kok? 1 tangkai jumlahnya banyak kali ya. Ini 1 papan karena dia gepeng-gepeng kali bentuknya ya. 1 lempeng gitu, bukan dari besi. Ya udah deh, 1 papan deh. Sahabatku, siapa yang doyan banget makan pete? Komen ya. Sahabatku, ini banyak zongnya. Tuh, ini nggak bisa dipakai nih tuh. Dan kalau kita beli petek dapat yang zong kayak gini, nggak bisa komplain ya ke si tukang petek, karena kan nggak ada garansinya, ya kan? Tuh cuman 1 yang bisa dipakai. Untung aku beli 4. Semoga yang ini tidak zong. Enggak sih. Jadi katanya ya, kalau petek ini yang udah berulat itu menandakan peteknya tuh udah terlalu lama dipanennya. Jadi kalau mau panen petek itu jangan kelamaan, keburu dimakanin ulat. Kayak gitu mungkin ya. Ini kalau habis makan petek nggak boleh ciuman. Pingsan yang mau dicium. Dah. Dapatnya segini doang nih sahabatku. Dan sekarang kita mau haluskan bumbunya. Jadi kalau bedanya balado restoran Padang, cabenya ini nggak yang dihaluskan banget. Dia sebagian tuh masih tampak ada kasar-kasarnya gitu ya. Jadi ini aku gunakan ada cabai keriting merah dan ada cabai yang agak gendut. Ada 2 macam. Jadi yang cabai keriting merah ini akan memberikan rasa pedas. Sedangkan yang gede-gede ini biar cantik aja warnanya. Kita mau potong-potong dulu cabai keritingnya, aku ulek halus aja. Kita pindahkan ke ulekan. Yang gede-gedenya ini kita potong agak panjang-panjang kayak gini. Buah tomatnya aku mau buang bijinya. Jadi di sini kita tidak pakai biji tomatnya sahabatku. Nah, pakai bagian luarnya saja. Jadi nanti baladonya tuh enggak kebanyakan biji-bijian gitu. Tapi sahabatku mau pakai nggak apa-apa juga sih ya. Sekarang kita mau ulek cabai keriting dulu.
Nah, ini ada tips ya, kalau kita mau ngulek-ngulek bumbu, dikasih sedikit garam supaya lebih gampang hancur yang diuleknya. Pakaiin bawang putih. Kalau bawang putih ini sih sesuai selera aja ya sahabatku. Sebagian orang Padang kalau bikin balado itu dia nggak pakai bawang putih, bawang merah sama cabai aja. Bawang putihnya sudah halus, kita masukkan bawang merah. Ditokok-tokok aja. Tuh. Kalau bahasa Minang itu dipukul-pukul kayak gini namanya ditokok-tokok sahabatku. Ini nggak apa-apa ya, berisik ya sahabatku. Namanya juga lagi menokok. Kita banyakin aja bawang merahnya. Segini aja, jadi bawangnya ini nggak yang hancur banget gitu ya. Sekarang kita mau masukkan cabai besar. Cabai besarnya ini juga tidak dihancurkan sampai lumat banget. Tomatnya sekalian kita benyek-benyekin deh. Tuh. Tapi jangan sampai yang hancur banget gitu ya. Nah, segini aja ya sahabatku. Sekarang kita mau potong cumi. Ini cuminya simple aja motongnya. Tuh, dipotong cincin kayak gini aja. Karena di restoran Padang yang saya makannya tuh potongnya kayak gini sahabatku. Ini cuminya masih seger banget. Karena masih bening banget gitu ya. Kalau kita beli cumi yang udah merah banget, itu artinya cuminya udah tidak segar lagi. Jadi pastikan cuminya masih putih tapi agak bening kayak gini. Oh ya sahabatku, aku ada tips supaya cuminya nggak amis. Pilihlah cumi yang masih segar. Dan cumi ini nggak perlu direbus dulu, nggak perlu digodok dulu ya, karena dia akan keras. Saya melihat ada chef hebat itu ya, dia masak cuminya digodok dulu, pakaiin air sepanci, kasih daun jeruk. Mungkin sih aroma cuminya hilang, tapi pasti tekstur cuminya tuh akan menjadi alot karena overcook. Jadi kita cukup nggak usah direbus ya, langsung aja kita masak. Cuminya kita pindahin ke mangkok. Kita pakaiin daun jeruk juga ya sahabatku biar aromatik. Sekarang kita mau potong-potong jeruk lemon. Boleh pakai lemon, boleh pakai jeruk nipis ya sahabatku. Dan akan kita peras airnya. Kita peras aja pakai tangan seperti ini. Sebenarnya aku punya perasan jeruk, tapi nggak tahu nyelip kemana sahabatku. Udah pakai tangan gini aja deh. Terlihat lebih estetik gitu ya. Sekarang kita mau potong terong. Dia pakai kabur, takut dipotong terongnya. Terongnya ini yang kecil kita belah dua dulu. Nah, ini ciri-ciri buah terong yang masih muda ya sahabatku. Bijinya masih putih dan masih empuk terongnya. Kita potong segini. Kalau terong yang udah tua, bijinya hitam dan sudah rada keriput. Tuh, ini cakep banget terongnya sahabatku. Masih putih. Kita potong segini aja. Ini yang kabur tadi sahabatku. Dia takut dipotong terongnya. Tuh, ternyata dia masih muda, makanya dia takut dipotong. Dan sekarang kita mau memasaknya. Sahabatku lihat, aku punya Star Pan 5-in-1 dari Stand Cookware. Ini cakep banget loh sahabatku, karena dia bisa ditumpuk seperti ini. Dua wok yang di bawah ini sudah dilengkapi dengan tutup dan satu fry pan kecil seperti ini. Ini cakep banget karena sudah di coating dengan granit grey blond dari Jerman, PFOA free, dan dengan handle backlight wood yang enak banget untuk dipegang kayak gini. Sekarang kita mau nyalakan kompornya.
Aku menggunakan induction cooker dari Mito. Ini keren banget karena tebalnya hanya 1,7 cm saja. Dilengkapi dengan tombol putar yang estetik dan dengan permukaan gelas keramik yang tahan gores. Kita mau panaskan minyak. Sekarang kita mau goreng terongnya. Supaya warnanya tetap cantik, pastikan bagian warna ungunya terendam minyak, sahabatku. Kalau tidak, dia akan berubah warna menjadi coklat. Tuh, jadi ini adalah cara menggoreng terong yang benar. Terongnya sudah matang. Sekarang kita angkat. Lihat, sahabatku, warnanya masih ungu banget. Tuh, cantik ya. Sekarang aku mematengin dulu cuminya supaya nanti baladonya cakep dan gak yang becek gitu. Sebelumnya aku mau kasih garam dulu. Jadi cuminya cukup diginiin aja ya, sahabatku, supaya baladonya cakep. Jangan direbus pakai air karena akan hilang sarinya. Dan ini masaknya jangan kelamaan supaya nggak jadi alot cuminya. Ini aja cuminya udah keluar air banyak banget, sahabatku. Gimana kalau direbus? Cuminya udah mateng, kita angkat. Kita sisihkan. Jus cumi ini jangan dibuang, sahabatku. Ini akan aku masak sampai agak kering. Nanti akan disisihkan karena ini enak dan bergizi. Airnya sudah menyusut. Sekarang kita sisihkan dulu. Ini enak banget jusnya, sahabatku. Kita panaskan minyak lagi sekitar 5 sendok makan dan kita mau tumis bumbunya. Tumis dulu cabai dan bawang-bawangan yang sudah kita ulek kasar tadi, sama daun jeruk sampai wangi. Setelah wangi baru kita masukkan tomat. Kita tumis lagi sampai tomatnya benar-benar matang. Ini aromanya sedap sekali, sahabatku. Tomatnya sudah matang. Sekarang kita masukkan kembali jus cumi-cumi yang kita sisihkan tadi. Kita masak lagi. Masukkan lemon juice. Kasih garam. Sedikit micin, sedikit gula pasir. Kita masak sebentar lagi sampai airnya agak menyusut. Airnya sudah menyusut. Sekarang kita masukkan pete. Kita masak sampai petenya matang. Kalau pete ini tergantung selera ya, sahabatku. Ada orang yang senang petenya masih agak keras gitu, ada juga yang senangnya matang sempurna. Ini aku masak sedang-sedang aja supaya warnanya tetap hijau. Petenya sudah matang. Kita kembalikan lagi cumi yang sudah kita matangkan tadi. Dan terong yang sudah kita matangkan juga. Diaduk pelan-pelan supaya terongnya nggak rusak. Dan balado cumi pete terongnya sudah matang. Sekarang kita mau taruh di piring. Lihat, sahabatku, cakep banget ya. Warna-warni dengan cantiknya.
Sahabatku, kalau lauknya udah seperti ini, nggak mungkin nggak pakai nasi. Ayo kita makan. Lihat dong sahabatku, baladonya cantik sekali. Iko rancak bana. Oh ya sahabatku, ada tips ya sebelum aku makan, khususnya untuk Anda yang ingin buka restoran Padang dengan tampilan balado yang bagus. Jadi kita harus masak dulu, terongnya dipisahin, lalu cuminya tuh baiknya tuh digoreng dulu sebentar, airnya ditiriskan, baru terakhir kita matengin dulu bumbunya sampai airnya menyusut, supaya pas baladonya nanti tuh nggak ada becek-becek air. Ini cakep banget, dia kering banget. Yang tersisa tuh hanya bumbu dan minyak gitu ya. Jadi kalau misalnya cuminya langsung dimasukin, dimasak dengan bumbu, itu akan jelek baladonya. Ayo kita makan. Cakep banget sahabatku. Jadi balado cumi khas Padang ini, dia tuh kan dikasih lemon juice. Jadi dia nggak yang manis gurih banget, ada rasa asam. Tapi di sini aku pakai sedikit gula pasir, jadi dia tuh lebih buat selera aku itu lebih cocok gitu ya. Tapi jangan kemanisan, kalau kemanisan jadi nggak Padang lagi gitu. Ini beneran ya, kalau makan tuh bisa jadi kalap. Makanya kalau kita makan di restoran Padang tuh bisa nambah nasi, nambah nasi, nambah nasi. Karena ada rangsangan dari rasa asamnya masakan Padang. Ini enak banget sahabatku. Dan ini wajib banget pakai nasi. Kalau nggak pakai nasi, aduh sayang-sayang lauk yang udah enak banget. Jadi di sini cuminya nggak overcook ya sahabatku, dia masih juicy banget, masih plump banget, cakep banget ya. Jadi caranya kita matengin dulu sebentar, disisihkan supaya dia nggak overcook jadi alot. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan resepnya. Kalau suka kasih like. Yang baru join buruan subscribe, nyalakan belnya, karena aku akan berbagi resep yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Kameramennya sudah kelaparan.